Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun kita berada. Saat ini, kita sedang melaksanakan kegiatan KKR yang akan berlangsung selama 8 hari. Dan hari ini kita sudah tiba di hari yang kelima, dengan judul Rencana Tuhan. Saya berharap agar kita setia menyaksikan KKR ini hingga nanti hari yang ke-8. Sebelum masuk ke inti khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan hanya berasal dari Tuhan saja. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di kerajaan surga, saat ini hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, berkati agar apa yang hamba-Mu sampaikan hanya selaras dengan kehendak-Mu saja. Sempurnakan doa ini karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pembukaan khotbah saya akan diawali oleh sebuah pepatah bahasa Inggris yang mengatakan, Your plan B is God plan A. Atau rencana manusia baik, sedangkan rencana Tuhan amat baik. Rencana Tuhan amat baik itu pernah terjadi pada seorang raja. Rajanya itu tertulis di dalam kisahnya tertulis dalam satu raja-raja. Ini menceritakan tentang seorang raja yang sedang jatuh sakit. Raja ini merupakan seorang yang takut dan taat akan Tuhan. Dia menghancurkan para baal-baal yang ada di bangsa Israel. Hingga pada suatu saat, Tuhan memiliki rencana kepadanya agar dia cepat meninggal. Namun, raja itu sangat sedih mendengar hal itu. Ia pun berdoa kepada Tuhan. Ia memohon dengan sangat agar umurnya diperpanjang. Tuhan pun menjawab doanya. Umur raja itu diperpanjang kurang lebih 14 tahun. Namun dikarenakan hal itu, raja itu membuat sebuah kesalahan besar yang membuat suatu saat harta kekayaannya akan direbut oleh bangsa lain. Selanjutnya ada suatu kisah tentang seorang pemuda yang menyatakan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Johannes Andendorf. Johannes Andendorf merupakan seorang pemabuk dan pecandu. Dia suka mengonsumsi narkotika, dan sering berhubungan bebas. Namun dikarenakan seorang yang pintar, Johannes Andendorf mampu menyembunyikan semuanya di dalam hatinya sendiri, sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak mengetahuinya dan berpikir bahwa Johannes merupakan orang yang sukses. Suatu saat, rencana Tuhan nyata dalam kehidupannya. Johannes mulai melihat mujizat-mujizat tepat di depan matanya. Saat itu, ia pun mulai menerima cinta kasih Yesus, dan ia meninggalkan seluruh kehidupannya lalunya yang kelam, dan menjadi orang yang lebih baik dan takut kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai rencananya? Mari kita buka Alkitab kita, ada di dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roh Nubuat juga menyatakan, gereja adalah agen yang ditunjuk untuk keselamatan manusia. Itu di organisasi untuk pelayanan dan misinya adalah membawa Injil ke dunia. Sejak awal sudah menjadi rencana Tuhan bahwa melalui gerejanya akan tercermin ke dunia, kegenapan dan kecukupannya. Para anggota gereja, mereka yang telah dia panggil dari kegelapan ke dalam terang, harus menunjukkan kemuliaannya. Pengalaman hidup Nabi Yunus dengan jelas bisa menggambarkan rencana Tuhan yang lebih baik dibandingkan dengan rencana manusia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Di sini ayat yang 1 sampai ayat kedua. Di sini menceritakan tentang Tuhan yang berfirman kepada Yunus untuk menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Roh Nubuat mencatat seperti apa kota Niniwe itu. Jika Anda ingin lebih tahu tentang kota Niniwe, pelajarilah tentang sejarah Niniwe. Tuhan mengirimkan pesan khusus dari Yunus kepada kota yang jahat itu. Banyak pesan akan diberikan di zaman kita jika kota-kota yang jahat mau bertobat seperti yang dilakukan oleh kota Niniwe. Di zaman Yunus, Niniwe dikenal sebagai kota yang jahat penduduknya. Umumnya tidak takut akan Tuhan dan tidak tahu apa rencana Tuhan bagi mereka. Bagi Yunus sendiri, yang diberi perintah langsung Tuhan, yang seharusnya Yunus menurut dan melakukan perintah Tuhan, Yunus melakukan hal yang sebaliknya. Terdapat
selanjutnya ada terdapat di ayat yang ketiga. Yunus melakukan hal yang salah. Ia ingin melarikan diri dari Tuhan. Ia pergi ke kota yang bernama kota Tarsis. Di sana ia membeli tiket dan berangkat bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Selanjutnya, Roh Nubuat menerangkan sewaktu Nabi memikirkan kesulitan dan tampaknya tidak mungkin dari tugas yang diperintahkan oleh Tuhan, dia tergoda untuk mempertanyakan kebijaksanaan panggilan itu. Dari sudut pandang manusia, sepertinya tidak ada yang bisa diperoleh dengan memberikan pesan seperti itu di kota yang membanggakan. Dia sejenak lupa bahwa Tuhan yang dia layani itu adalah Maha Bijak dan Maha Kuasa. Sementara dia ragu, setan mulai membanjiri dia dengan keputusasaan. Nabi sangat takut dengan dia, bangkit untuk melarikan diri ke Tarsus, pergi ke Yope dan menemukan di sana sebuah kapal dan berlayar bersama-sama dengan mereka. Dalam tugas yang diberikan kepadanya, Yunus telah dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat. Namun Tuhan yang telah memintanya pergi mampu menumpang hambanya dan memberi kesuksesan. Seandainya Nabi itu mematuhi tanpa ragu, dia akan terhindar dari banyak pengalaman yang pahit itu dan akan diberkati secara berlimpah. Namun pada saat itu Yunus putus asa. Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui serangkaian percobaan dan pemeliharaan yang tidak biasa, keyakinan Nabi kepada Tuhan dan kuasa yang tak terbatas untuk menyelamatkan harus kita hidupkan kembali. Selanjutnya mari kita buka Yunus pasal 1 ayat 4 sampai ayat ke-6. Di sini menceritakan tentang Tuhan yang menurunkan angin ribut kepada kapal itu dikarenakan Yunus ingin pergi dari hadapan Tuhan. Yang sangat disayangkan adalah saat angin ribut itu terjadi dan saat semua awak nahkoda dan penumpang panik, Yunus masih bisa tidur dengan lelap. Selanjutnya mari kita buka ayat 7 sampai yang ke-12. Di sini tentang cerita Yunus yang menyadari kesalahannya. Ya, saat itu mereka sedang membuang undi dan nama Yunus yang keluar. Saat itu Yunus pun sudah mulai menyadari bahwa ia melakukan hal yang salah. Yunus menyesali dan menyadari bahwa kesalahannya yang membawa malapetaka bagi orang lain. Apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya terjadi ada di dalam ayat ke-13 hingga ke-15. Yang terjadi adalah hal buruk yang menimpa Yunus. Yunus dibuang ke dalam lautan. Namun, Tuhan masih merawat dan membimbing Yunus. Ada kalanya karena perbuatan kita yang melawan rencana Tuhan, orang lain di sekitar kita juga bisa menjadi korban. Namun, di dalam setiap peristiwa dalam hidup, Tuhan tetap mengendalikannya. Sebagaimana Yunus dilemparkan ke dalam laut yang sedang bergelora, Tuhan mengirimkan bantuan yang tidak biasa. Selanjutnya mari kita baca langsung ayat ke-17. Maka atas penentuan Tuhan, datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan di dalam perut ikan besar itu, hanya karena perlindungan Tuhan, Yunus tetap hidup dan Yunus menyampaikan doa kepada Tuhan di dalam perut ikan besar itu di dalam laut. 2 Yunus tertulis di dalam Yunus pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Di sana menceritakan tentang Yunus yang menyesal atas perbuatannya. Ia menyesal karena ia tidak mematuhi rencana Tuhan. Ia menyesal karena ia meragukan rencana Tuhan. Berikutnya apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah terdapat di dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Pengalaman yang luar biasa yang dialami Nabi Yunus, ditelan ikan besar dan ditinggal dalam perut ikan selama beberapa hari dan tetap hidup bukanlah peristiwa yang biasa untuk manusia. Itu biasa terjadi karena campur tangan Tuhan saja. Akhirnya Yunus mengetahui bahwa keselamatan adalah milik Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Dengan penyelesaian dan pengakuan atas anugerah Tuhan, datanglah pembebasan Yunus, dilepaskan dari bahaya yang sangat dalam dan dibuang ke daratan. Selanjutnya, apa yang Yunus lakukan? Maka mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 4. Di situ
Kemudian datanglah firman Tuhan yang kedua kalinya kepada Yunus untuk menyuruhnya pergi kembali ke kota Niniwe itu. Kemudian Roh Nubuat mencatat sekali lagi hamba Tuhan diperintahkan untuk memperingatkan Niniwe. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan beritahukanlah kepadanya khotbah yang aku minta kepadamu. Kali ini dia tidak berhenti untuk bertanya atau ragu. Tapi menurut tanpa ragu, dia bangkit dan pergi ke Niniwe menurut firman Tuhan di dalam kitab Yunus. Saat Yunus memasuki kota, dia segera mulai berteriak. Namun 40 hari dan Niniwe akan ditunggang balikan. Dari jalan ke jalan dia pergi membunyikan catatan peringatan. Apakah orang Niniwe tidak kenal Tuhan? Jawabannya terdapat di dalam Yunus pasal 3 ayat yang kelima. Di situ berbunyi tentang orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa, hewan ternak, maupun rajanya turun dari singgasananya untuk menggunakan kain kabung dan mereka menyesal akan perbuatan mereka. Penduduk Niniwe, kota yang jahat itu, bukanlah melawan atau memberontak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Mereka melakukan sebaliknya, bertobat dan selamat dari murka Tuhan. Kesimpulannya adalah, Tuhan punya rencana kepada setiap manusia yang hidup di dunia ini. Apapun keadaan kita saat ini, datanglah kepadanya dan pahami rencana keselamatan yang Dia mau berikan kepada kita. Sebagai ayat penutup, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan, maka jalan yang lurus yang akan kita lalui. Tapi jika kita percaya kepada diri kita sendiri dan mengambil rencana dari apa yang kita pikirkan, maka jalan yang rumit yang akan kita lalui. Sekian dari apa yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.